Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Siang khas Berita 1 Lunch Talk dengan topik perhatikan kesejahteraan guru. Namun sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu informasi berikut ini. Kalau jadi guru kayaknya mau pindah aja gitu ya, Brunei atau Pindah ke Filipina. negara Asia yang lain ya. Tapi kalau misalnya, mungkin kalau misalnya tidak seperti Indonesia, saat sudah menjadi PNS ya langsung bisa mendapatkan salary seperti itu, tunjangan profesi. Tapi kalau di Indonesia mungkin harus berpuluh-puluh tahun dulu mungkin, Pak Nuh, baru bisa mendapatkan seperti itu. Enggak juga. Kesejahteraannya. Jadi yang namanya tunjangan profesi itu diberikan kepada setiap guru yang memenuhi persyaratan setelah dia lulus uji profesi. Ya. Begitu dia lulus uji profesi, dan ini tidak harus PNS, tidak harus PNS. Guru swasta pun kalau dia terus ikut uji profesi dan dia dinyatakan lulus, maka dia punya hak untuk mendapatkan tunjangan profesi itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari grafik perkembangan sudah lumayan, ada revolusi lah sebenarnya ini. Itu dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Tetapi memang iya masih menyisakan 3, yaitu menyisakan kaitan dengan atau belum semua guru menerima tunjangan profesi. Yang kedua, belum semua guru memenuhi persyaratan untuk ikut uji kompetensi sehingga bisa mendapatkan profesi tadi itu. Dan yang ketiga, besaran tunjangan profesi itu pun juga harus dikaji sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu memang biaya untuk tunjangan guru, gaji guru, dari taruhlah anggaran yang 20% itu, yang sekarang jumlahnya kira-kira sekitar 410-an triliun, itu kira-kira sekitar 60-an% untuk gaji. Dan sebenarnya sudah sangat besar, 60% untuk gaji guru dan tunjangan profesi guru dan dosen, 60%. Oleh karena itu, kalau kita sebagai pengendali utama itu, ini harus ditata dengan baik. Jangan sampai nanti ini akan habis dipakai untuk tunjangan guru dan seterusnya. Meskipun juga kita tidak boleh ngabaikan itu. Oleh karena itu 2 variabel ini harus dijaga terus begitu. Kalau rata-rata 3 sampai 3,5, kemudian kalau ada sertifikasi 5,5 sampai dengan 6 juta gitu ya. Tambahan itu. Tapi kan kita bicara ini bukan PNS aja Pak gitu. Kalau honorer itu kesannya kasihan gitu jadi ya. Nah 500.000, saya sempat baca itu di Surabaya bahkan ada yang habis mengajar kemudian jualan mainan anak gitu Pak gara-gara kurang kan. Jadi ini isu yang harus ditangani secara khusus. Yang pertama, satu, pengangkatan dari guru honorer itu. Ini tidak boleh serta-merta sekolah itu mengangkat guru, terus di situ menjadi guru honorer, tidak terperhatikan haknya dari sang guru. Tidak boleh serta-merta itu. Oleh karena itu, pengangkatan guru honorer termasuk dijadikan sebagai CPNS atau PNS nantinya, itu pun juga harus dikelola dengan baik. Satu, kualitas. Ya, ini sama sekali tidak menarik kalau saya bicara tentang guru honorer dikaitkan dengan kualitas. Sama sekali tidak populer. Karena arahnya itu pasti orang menduga, sudahlah sampai dianggap tidak berkualitas. Tidak sebenarnya. Pastikan kalau guru itu mau dipastikan sebagai guru tetap,
maka kompetensi dari guru itu harus kita perhatikan betul. Tetapi bersamaan dengan itu, pastikan kesejahteraan gurunya pun juga sesuai dengan kelayakan hidup. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu berkaitan juga dengan sertifikasi seorang guru. Betul, seperti itu Pak Nu. Nah, tapi apakah benar ini sertifikasi seorang guru untuk menjadi peserta program sertifikasi ini guru itu harus di status PNS seperti itu? Enggak. Jadi guru swasta pun juga boleh dan punya hak yang sama untuk mendapatkan sertifikasi itu. Dan itu sudah berlangsung lama. Ya sudah berlangsung lama. Sudah enggak ada isu di situ. Enggak ada perbedaan antara PNS sama non PNS. Semua punya hak yang sama untuk mendapatkan tunjangan profesi itu, tentu melalui proses sertifikasi tadi itu. Lah yang menarik Mbak, tadi saya sampaikan kan urusan kesejahteraan. Tapi juga ada urusan perlindungan. Iya, perlindungan guru ya Pak. Perlindungan guru. Tidak cukup guru itu hanya diberikan kesejahteraannya saja, tapi tanpa perlindungan. Ada kasus-kasus yang sama sekali tidak menarik. Misalkan guru maunya menegakkan kedisiplinan, tetapi oleh anak atau oleh murid itu atau oleh orang tua itu dilaporkan. Terus siapa yang melindungi guru ini? Padahal sang orang tua itu sudah memberikan kepada sekolah itu, didiklah anak saya dengan kedisiplinan dan seterusnya. Tapi begitu kedisiplinan ditegakkan, karena anak ini atau keluarga ini sangat memanjakan, begitu kena hukuman sedikit saja, itu sudah hebohnya luar biasa. Mungkin orang tuanya itu pengen anaknya disiplin Pak, bukan militan gitu. Jadi maksudnya supaya hukumannya juga jangan terlalu keras lah. Ya, gitu, kan repot. Yang kayak apa sebenarnya? Oleh karena itu harus ada perlindungan. Ini yang harus kita dorong. Yang berikutnya lagi, guru itu kan sebenarnya yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu upgrading tentang kompetensinya. Oleh karena itu, kenapa kita lakukan UKG, uji kompetensi guru, itu sebenarnya ingin mengetahui berapa sih kompetensi guru, setiap guru berada di mana dia, mata pelajarannya apa, guru kelas berapa dan seterusnya. Itu kita punya peta begitu. Dengan peta ini, maka kita tahu persis kelemahannya di bagian apa. Apakah di kompetensi sosialnya, atau kompetensi personalnya, atau kompetensi pedagogiknya, atau kompetensi profesinya. Begitu peta itu kita dapatkan, maka harus kita lakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh sang guru tadi itu. Saya punya keyakinan dan kita punya keyakinan, guru kita itu tidak jelek-jelek amat kok. Tidak jelek-jelek amat. Ya, tapi memang harus mereka itu haus. Haus akan ilmu, haus akan kegiatan-kegiatan pengembangan potensi diri, sehingga tugas kita itu kita berikan itu. Saya punya contoh yang real lah gitu. Guru-guru yang sebelum kita latih, kita ukur, ya. Jadi berapa dia, ya, pre-postnya, pre-testnya itu. Terus habis itu setelah kita latih berapa post-testnya, post-testnya. Ini punya perubahan yang signifikan. Case K13, kurikulum 13. Sebelum kita latih, kita tes dulu. Habis itu kita latih, kita tes lagi. Hasilnya apa? Deltanya lumayan. Itu bisa 2-3 poin. Rata-rata sebelum kita berikan pelatihan 4, sekian. Begitu kita latih, bisa 6, bisa 7 rata-ratanya. Tapi keinginan dari para guru-guru ini untuk mengikuti program sertifikasi guru ini sejauh ini sudah seperti apa tingginya Pak? Karena kesejahteraan juga terkait sama itu, dan juga perlindungan guru juga terkait dengan sertifikasi. Kalau antusiasme, animo guru untuk mengikuti sertifikasi sangat tinggi karena punya dampak kan, yaitu dampak kesejahteraan. Pokoknya kalau sudah urusannya itu ada konsekuensi terhadap peningkatan kesejahteraan, itu ya kita semua akan all out. Itu harus kita hargai. Meskipun juga selalu kita sampaikan, jangan semata-mata kita mau mengupgrade diri kita itu karena tingkat kesejahteraan. Jangan semata-mata itu. Itu jadikan sebagai ikutan lah begitu. Tetapi yang harus ditanamkan itu, kalau kita mengupgrade diri kita itu supaya apa? Supaya kita bisa memberikan makna yang lebih banyak lagi, nilai yang lebih banyak lagi, informasi yang lebih banyak lagi,
keterampilan yang lebih banyak lagi kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan lebih bagus lagi, begitu. Untuk guru honorer itu sejauh yang Bapak pimpin di 2009 sampai 2014 ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengangkat berapa ratus ribu? Iya. Itu kira-kira 300.000. Sekitar 300.000 ya Pak ya? Itu tidak sedikit. Ya. 300.000 itu 3 kali stadion itu. 3 kali. Ya, tapi memang belum selesai. Oleh karena itu, ini harus kita selesaikan bertahap. Di samping ada yang honorer yang lama, kan ada pendatang baru, honorer lagi. Karena apa? Karena guru itu ada yang pensiun. Begitu guru ini pensiun, terus mau tidak mau diangkat untuk nutupi guru yang pensiun tadi itu. Nah, ngangkatnya inilah melalui proses honorer tadi itu. Karena kalau mau menunggu pakai CPNS itu perlu waktu yang lama, adanya itu setiap tahun sekali, padahal guru pensiun tadi itu tidak mengenal waktu. Begitu umurnya kena, Januari ya Januari dia, Februari ya Februari. Padahal pengangkatan guru CPNS tidak mengenal waktu tadi itu. Ya waktunya hanya tertentu di bulan apa. Lah selama ini kosong, kepala sekolah biasanya ngambil inisiatif untuk mengangkat guru, namanya guru honorer. Baik. Honorer itu kan maknanya kan honor. Ya. Kehormatan. Seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan dihormati. Iya. Tapi nasibnya tidak terhormati. Nah kalau di zaman Pak Nuh sempat ada 300 ribuan yang berhasil diangkat menjadi guru. Nah rencananya di 2016 akan ada rencananya targetnya akan ada 440.000 lebih guru yang akan diangkat. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya Pak Nuh. Oke. Ya pemirsa, kami akan kembali di Lunch Talk usai jeda pariwara berikut ini.